Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan di lapangan Renon ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bali, beserta jajaran pengurusnya, serta ibu-ibu anggota pengajian pimpinan wilayah Aisyah yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan muhasabah, ya, introspeksi atas gerakan kita sebagai sebuah organisasi perempuan Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah selama setahun dengan menggunakan tahun Masehi sebagai tolak ukur dari perjalanan setahun kita. Kita tidak bermaksud untuk merayakan tahun baru Masehi, tetapi paling tidak ada refleksi yang kita lakukan untuk melihat kembali bagaimana gerakan kita selama setahun kemarin di tahun 2021 dan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk mengisi kegiatan kita dalam rangka dakwah Islam di Bali ini. Mari ibu-ibu kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama bagaimana refleksi gerakan kita Aisyah sebagai organisasi selama setahun ini, sebagai muhasabah kita, ya, introspeksi bagi kita semua untuk ke depan akan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Kepada yang terhormat Ibunda Insinyur Takwalin MPDI, kami persilahkan. Cukup duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ibu-ibu semua yang kami hormati, tidak kami sebutkan satu persatu, dan pemirsa sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita di lapangan Renon muhasabah, alhamdulillah sambil silaturahim dengan segenap anggota, segenap kader, segenap pimpinan, dan insya Allah simpatisan. Banyak yang ikut bergabung di sini. Sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang mengikuti jalannya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa Aisyah itu adalah organisasi perempuan Muhammadiyah yang bergerak di segala bidang. Tapi landasannya adalah Islam. Tentunya kita berlandasan itu mengikuti landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita mempunyai visi besar, yaitu tegaknya Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu.
itu sebagai visi kita. Sehingga ada yang bertanya, kalau Ibu juga melihat refleksi atau kemarin yang disampaikan oleh pimpinan pusat, itu ada yang bertanya, kenapa sih ibu-ibu ini kok maunya bersusah-susah, bersusah-susah untuk kesana kemari membantu orang, kesana kemari untuk berbuat yang bisa memberdayakan umat, kan gitu. Itu sebenarnya kita itu kan punya landasan bahwa didirikannya Muhammadiyah itu adalah untuk memang ada yang sebagai inspirasinya itu di dalam Al-Quran. Surat berapa Ibu? Ali Imran ayat 104. Apa Mbak Ida? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi landasan kita kenapa kita mau, yaitu memang inspirasinya dari Al-Qur'an. Itu inspirasi yang didirikan dari Muhammadiyah. Landasannya adalah itu sudah tertanam di dalam kader, di dalam anggota kita, simpatisan kita, apalagi di dalam pemimpinan kita. Itu sudah tertanam di diri kita. Bahwa itu adalah kita bergerak itu hanya karena itu Allah tuntunan, kan gitu. Kemudian kenapa Aisyah, kan gitu. 5 tahun setelah didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Ahmad Dahlan, didirikannya Aisyah tahun 1917. Kalau Muhammadiyah 1912, Aisyahnya 1917. Kenapa? Karena dakwah itu dilakukan tidak bisa hanya laki-laki saja. Perempuan itu juga punya kesempatan untuk dakwah. Jadi kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita kebahagiaan itu kalau sudah bisa membantu orang. Itu misalnya kenapa kita kalau sudah membantu orang itu puas? Itu sebenarnya itu landasan diri kita itu memang diciptakan seperti itu, kan gitu. Dan ini sudah di dalam Al-Qur'an itu memang sudah ada inspirasinya. Di dalam Al-Qur'an, man amila sholika min dzakarin au unsa halayan khayatan thayyibah walana jaziyannahum ahsanu ajrohum bi ahsanu amilun. Nah, itu. Jadi selain kita landasannya amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah landasannya kita itu orang mukmin, baik yang laki-laki maupun perempuan, kalau berbuat baik nanti akan mendapat kebahagiaan dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Itu landasannya. Mengapa Aisyah? Nah, apa keuntungannya dengan Muhammadiyah atau di Aisyah? Karena ini dakwahnya terorganisir. Itu. Jadi ada manajemennya, ada perencanaannya, kemudian ada tindak lanjutnya, kemudian ada evaluasinya. Itu yang yang melandasi kita. Kenapa kita memilih Muhammadiyah atau Aisyah yang ibu-ibunya. Nah, itu menjadi landasan. Jadi kita itu berdakwah, landasannya itu ada, kemudian manajemennya sudah ditata, kemudian apa yang diperlukan masyarakat itu sudah terasesmen, kan gitu. Jadi kita kalau mau membantu orang itu tidak sembarang membantu, tapi sudah terencana bahwa yang kita bantu itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan, kan gitu. Kemudian apa kalau ditanya prioritasnya? Sebenarnya ketindakannya Aisyah semua prioritas, tapi di saat sekarang ini kita di Aisyah ini ditekankan di abad kedua ini adalah pembebasan, kemudian pemberdayaan dan kemudian kemajuan. Nah, itu yang diprioritaskan di abad yang kedua ini. Kenapa pembebasan? Jadi kalau seperti sekarang ini COVID, ya harus dibebaskan dari COVID itu dalam artian yang sakit diobati. Kemudian ini hati-hati ibu-ibu juga mohon maaf kita sama Mbak Aida juga agak jarang ini agak ada jarak karena belum tuntas saat ini COVID. Jadi kenapa pembebasan ini? Jadi kalau yang sakit juga diobati biar sembuh. Kemudian yang anak-anak yang belum terdidik, yang belum dapat pendidikan ya harus
dikasih pendidikan. Kemudian ibu-ibu yang sekarang mungkin dengan adanya COVID terjun ekonominya, itu juga harus dibantu untuk bagaimana bangkit lagi. Biasanya kalau bapak-bapak itu cepat stres ya, tapi kalau ibu-ibu biasanya kuat. Makanya kenapa sekarang ini kita di MEK ini ada grup WA untuk jualan. Itu salah satunya juga pemberdayaan kita. Jadi titik tekannya di situ kita. Pemberdayaan ekonomi ini yang luar biasa di Bali ini karena daerahnya pariwisata itu minus sampai 9,7%. Bahkan sebelumnya itu sampai minus 20%. Itu pertumbuhan ekonomi ada di Bali. Jadi kita harus tadi yang punya inspirasi sama landasan Al-Quran yang kita harus membantu orang, kita tidak tinggal diam. Makanya saat COVID ini Aisyah tidak ada yang diam. Selalu bergerak, selalu bergerak. Bagaimana caranya? Nanti kita uraikan di belakang. Kemudian apalagi di titik tekan di abad kedua ini adalah pemberdayaan. Setelah dibebaskan dari kurangnya ekonomi, kemudian setelah dibebaskan dari pendidikannya sudah maju, kemudian setelah misalnya kita sudah terbebas dari yang membatasi kita, itu langsung perempuan-perempuan ini bisa diberdayakan. Diberdayakan apa? Dengan kualitasnya itu bisa diajak untuk berdiri sendiri. Kalau sudah ekonominya mampu, kita bisa berdiri sendiri. Bisa sendiri ngatur keadaan kita, terutama di keluarga kita. Alhamdulillah kalau bisa mengajak kanan kiri kita untuk sama-sama berdiri juga. Yang secara ekonomi, baik secara agama. Nah ini juga pembebasan, itu juga pembebasan untuk hal-hal yang mengenai ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Istilahnya gitu. Baik yang jadi kita juga harus pinter di dalam beribadah ini. Ya itulah harus dibebaskan. Makanya Aisyah punya pengajian. Pengajiannya Aisyah itu tidak melulu masalah syariah yang istilahnya fikih atau hukum saja. Tapi keseluruhan, karena di Aisyah itu adalah segala kehidupan yang kita perjuangkan. Kemudian apa setelah itu? Setelahnya, setelah dibebaskan, kemudian diberdayakan, dimajukan. Aisyah ini adalah perempuan berkemajuan. Jadi harus selalu belajar untuk kita punya wawasan yang maju. Gitu. Harus punya wawasan luas, kita wawasannya yang maju, sehingga bisa mengatasi segala problematika yang kita hadapi. Nah itu. Kalau kita hanya belajar dari satu sisi, kemudian merasa benar, kemudian tidak ada masukan dari orang lain, itu bukan orang yang berkemajuan. Karena berkemajuan di sini adalah di semua segala bidang. Di semua. Istilahnya apa? Yang utama, semua serba utama. Semua sudah maju, tapi juga hanya tidak maju saja. Semua maju dengan yang paling bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, gitu. Terus kenapa ibu-ibu sekalian kita beraisyah ini? Kita ingat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu apa artinya? Kalau orang-orang bilang itu doa sabu jagat ya. Doa bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kita itu harus bahagia di dunia ini dan di akhirat. Kalau tadi yang ayat 100 Ali Imran 104 tadi itu biasanya kan kita kalau berdakwah biasanya itu hanya strateginya kita itu hanya di amar ma'ruf atau mengajak kebaikan, kemudian menolak yang mungkar itu saja. Tapi kita jarang di dalam strategi program kita ini yang mengajak kita bahagia. Nah ini yang bahagia inilah yang perlu kan gitu. Kenapa harus bahagia? Yaitu tadi, kalau kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita nanti akan berbahagia. Itu apa janji Allah.
dan janji Allah itu tidak pernah tidak ditepati. Termasuk kita masalah bahwa kita itu akan berakhir orang yang hidup ini. Istilahnya orang hidup akan mati itu sudah, kalau janji Allah seperti itu ya kita harus mati. Nah, makanya kita mempersiapkan itu. Nah itu ibu-ibu. Kemudian kenapa kita harus berbahagia? Itu selain itu, jadi kita sudah dijanjikan di Ali Imran 104 Ali Imran tadi kita harus berbahagia. Kenapa kita beraisyah itu harus berbahagia? Kalau kita berbahagia, itu auranya itu kita juga berbahagia. Jadi bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikut di aisyah. Orang yang mengajak di aisyah ini sama dengan orang yang akan mengajak orang ke surga. Percaya ibu-ibu? Insya Allah percaya. Karena apa? Aisyah didirikan seperti yang saya sampaikan bahwa inspirasinya ada di dalam surat Al-Quran juga kan gitu. Termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya dulu didirikan karena terbelenggunya ibu-ibu ini yang tidak boleh keluar, kemudian ada istilahnya swarga nunut, neraka katut, itu tidak ada di dalam Islam kan gitu. Itu tidak di dalam Islam. Jadi kita harus berjuang juga ibu-ibu ini untuk meraih jannahnya, untuk meraih surga Firdaus. Nah itu salah satu kendaraannya ini adalah aisyah. Kenapa saya memilih aisyah? Yaitu karena kami sudah percaya penuh bahwa Aisyah Muhammadiyah didirikan karena inspirasi dari Al-Quran itu. Nah, itu. Dalam hal ini setahun kemarin kita COVID, luar biasa sekali. Ibu-ibu Aisyah itu tidak ada capeknya untuk saling membantu ke teman. Bahkan saya melihat di cabang itu cantelan, kemudian lumbung hidup, kemudian saling membantu membeli di rumahnya teman, termasuk saya yang jualan ya. Itu ngajarin sampai dikatakan ada yang membicarakan bahwa ini kok jualan saja. Tidak usah berkecil hati karena apa? Itu halal dan membantu. Saya tidak jualan saja istilahnya, tapi saya berusaha membeli apapun dari teman yang menjual. Karena 1.000 dari teman itu keuntungannya bisa untuk menambah income keluarga. Itu yang dilakukan ibu-ibu Aisyah di sini. Makanya ada grup Aisyah WA grup MEK, khusus MEK ya. Majelis Ekonomi Aisyah ya. Bu, ini ada Bu Sutini ya. Ya itu, ada MEK. Nah, itu yang dilakukan. Terus kenapa lagi kita strateginya yang kemarin bisa kompak seperti ini? Karena apa? Kalau di Aisyah itu strukturnya ada harian, kemudian ada pleno. Lah di pleno itu ada ketua-ketua badan pembantu pimpinan. Kalau yang di Aisyah itu karena kenapa? Di Aisyah kehidupannya segala kehidupan. Kalau dakwah kita di semua bidang kehidupan itu ada satu yang sekarang ini, yang ketuanya Mbak Aida, itu majelis tablek. Kemudian ada Bu Joana, itu majelis Dikdasmen. Kemudian ada yang Bu Haja Sutini yang di sini, Bu Lina ya mungkin ada majelis ekonomi. Lagi ada Mbak Wati majelis kesehatan. Kemudian ada lagi majelis kesejahteraan sosial. Kemudian ada lagi lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Kemudian ada majelis hukum dan HAM. Kemudian ada lembaga kebudayaan. Ada lagi? Yang belum? Sudah. Lembaga penelitian dan pengembangan. Jadi dari Tablek sudah nomor 1. Ya, terima kasih. Ini ada yang antusias majelis tablek. Ya ini kita dilihat sekarang ketuanya Mbak Aida dengan jajarannya ini melaksanakan pengajian walaupun pengajiannya ini di tempat terbuka seperti ini. Tidak harus pengajian itu dengan secara saklek gitu tidak, tapi pengajian kita itu adalah pengajian yang menggembirakan. Inilah yang dilakukan Aisyah. Kenapa? Ya untuk sama-sama kita mengeluarkan aura positif sehingga
kita itu kalau di Aisyah enjoy gitu. Bener ibu-ibu? Ya, bener ya. Seneng itu. Kemudian yang kita laksanakan apa? Apakah Aisyah itu kok memberi apakah kaya? Ya memang kaya, insya Allah. Itu kaya hati katanya. Secara nasional memangnya karena semua aset itu memang aset organisasi. Tapi kalau untuk melaksanakan ini Aisyah itu cerdas. Jadi berjejaring, berkolaborasi, mengajak para donatur, mengajak para dermawan untuk menyampaikan. Mungkin saat pandemi kemarin kenapa kita bisa banyak membantu? Karena dari awal sudah dimulai dimulai bahwa kita itu sudah dipercaya karena amanah. Insya Allah ya ibu-ibu. Jadi apa yang diamanahkan kepada kita, kita laksanakan seperti amanah itu. Makanya kemarin saat pandemi kita banyak sekali menerima dari donatur, menerima dari jejaring yang untuk disampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu yang harus kita pegang. Kemarin itu kita ya terima kasih kepada pemerintahan Pemda Bali yang juga sudah mempercayai kita untuk membagi sembakonya. Kemudian terima kasih juga kepada Pemda Kota Denpasar yang juga sudah memberi kepercayaan untuk mengkoordinir usaha menengah kita yang dapat bantuan langsung itu. Nah, itu salah satunya juga gitu. Jadi itu yang dilaksanakan Aisyah saat pandemi, tidak berhenti-berhenti. Dengan The Asia Foundation kita juga bisa bekerja sama. Dengan KLH kita bisa bekerja sama. Posbakum itu bisa bekerja sama dengan yang kemarin sudah ke mana Mbak Asia? Kemarin sudah dengan Kementerian Menkumham. Kemudian juga kita kemarin juga di pemerintahan juga audiensi. Bahwa dengan adanya gebyar di saat COVID kemarin itu Aisyah lebih bisa dilihat. Kemudian dia akan lebih percaya sama kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah ini untuk seterusnya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian ibu-ibu, apalagi kita kok kenapa harus bahagia kan gitu ya. Ini salah satunya kita, ini strategi kita selain memang kita hidup di sekarang ini kita di komunitas kedua ya. Hidup di komunitas kedua banyaknya. Jadi kita harus bisa meraih hati orang-orang yang sama-sama ingin berjuang. Kalau ada tantangan itu tidak kita hindari, tapi jadikan tantangan itu sahabat kita. Jadi kita setelah tantangan itu tahu, kita bisa menyelesaikannya dengan bersama-sama. Kalau kita auranya positif, tentu saja kita bisa menyelesaikan apapun yang menjadi problema kita. Kalau misalnya ada di antara kita, karena perbedaan itu memang tidak bisa dihindari, apalagi di sini orangnya multi. Nah, kitalah yang bisa menjadi contoh gitu. Kalau namanya kader itu dimanapun memberi contoh. Oh saya inilah harus memberi contoh dimanapun, termasuk di lingkungan masyarakat kita. Kalau dibaca oleh masyarakat kita tidak uswah hasanah, tentunya kita juga disorot siapa sih itu kan gitu. Nah ini orang-orang Aisyah harus menjadi uswah hasanah dimanapun. Nah itu bagaimana caranya uswah hasanah? Uswah hasanah itu selain kita berbuat baik, kita harus tetap meningkatkan diri kita untuk berkualitas istilahnya. Jadi apa Mbak Ida ya itu ininya bahasanya itu. Jadi kita memantaskan diri, biar kita bisa pantas di komunitas itu bagaimana kan gitu. Nah, makanya ini juga di Aisyah juga masuk ke komunitas-komunitas itu memantaskan diri biar di komunitas itu kita selain uswah hasanah kita bisa juga menjadi pelopor di situ. Kalau kita sudah berkualitas di komunitas tertentu
kita juga bisa memberi contoh, kita bisa ngasih masukan, tentunya oh ini kualitasnya perlu diperhitungkan. Ya, itulah yang harus kita upayakan dan kita jaga. Nah, itu. Kemudian jejaring. Selain tadi menggandeng donatur, kemudian jejaring kita. Jejaring kita itu kita juga selain memantaskan diri, kita juga memberdayakan teman-teman kita yang punya link-link jejaring itu. Bukan istilahnya kolosi, tidak. Tapi itu memang halal untuk diraih. Tapi kalau tidak ada istilahnya seperti ini. Saya sama Mbak Ida, kalau nggak kenal, tentunya belum tentu Mbak Ida mempercayakan sesuatu kepada saya. Tapi kalau saya kenal sama Mbak Ida, saya bilang saya akan menyumbang panti asuhan ini, Mbak Ida pasti percaya akan menyumbang kami. Istilahnya seperti itu. Itu kami lakukan juga jejaring, termasuk ke jejaring pemerintahan juga gitu. Jadi kita cari terobosan-terobosan, tidak hanya harus dipercayakan bahwa ini siapa yang memimpin di dalam Aisyah ini, siapa yang berkiprah di dalamnya, sehingga bisa dipercaya oleh pemerintah itu untuk kita membantu untuk memberdayakan masyarakat itu. Nah itu, contohnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan juga dengan diskusi, Mbak Ida, siapa tahu untuk yang lainnya bisa juga memberi masukan, bisa untuk juga untuk sharing. Kemudian kalau ada bertanya, monggo silahkan, kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Di sini banyak teman-teman. Jadi selama 2001 kemarin, 10 ketua BPP dan wakil-wakil ketua itu sudah bergerak luar biasa bersama jajarannya. Jadi insya Allah kader-kader sudah solid ini, kader-kader sudah solid, yang nanti akan kita bersama-sama, kita akan muktamar tahun 2022 dan muswil tahun 2022 juga. Nanti kita sudah siap, jadi siapapun yang nanti memegang pucuk pimpinan kita harus sama-sama mendukung, sama-sama ke depannya lebih bagus lagi untuk Aisyah. Kita tidak berpikir secara secara parsial atau secara pribadi atau secara golongan tertentu, tapi kita sama-sama mendukung demi untuk berdakwah di pemberdayaan umat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada hal-hal tambahan akan saya tambahkan setelah diskusi ini. Terima kasih. Nasrul minallah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua kita. Ya, kita beraisyah itu tidak hanya sekedar untuk dakwah atau silaturahim, tetapi juga kita perlu berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi salah satu kegiatan kita yang membahagiakan kita ya dengan kumpul-kumpul di tempat terbuka seperti ini. Saya lihat wajah ibu-ibu semua ceria ya, tidak ada yang bersedih, tidak ada yang mikirin utang. Semua happy, bahagia ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita. Sekarang kita akhiri dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.